Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat, ya. Pernahkah Anda atau orang tua Anda merasa pusing saat tiba-tiba berdiri? Atau khawatir akan risiko terjatuh karena merasa tidak seimbang? Jika ya, Anda berada di tempat yang tepat. Karena hari ini, kita akan membahas rahasia menjaga keseimbangan dan berdiri tanpa pusing, khususnya untuk Anda yang berusia 50 tahun ke atas. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami yang peduli akan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik, khususnya di usia emas kisah Ibu Kartini dan rahasia keseimbangan di sebuah desa kecil yang tenang. Hiduplah seorang nenek bernama Ibu Kartini yang terkenal dengan senyumnya yang hangat dan kebun bunganya yang indah. Ibu Kartini adalah sosok yang aktif dan selalu menebarkan energi positif di sekitarnya. Namun, akhir-akhir ini, senyumnya sering memudar karena ia mulai sering merasa pusing dan beberapa kali hampir terjatuh. Hal ini tentu saja membuat hatinya gundah dan kekhawatiran melingkupi pikirannya setiap kali ia harus bangkit dari duduk putranya. Budi khawatir sekali melihat perubahan pada ibunya. Bu, kenapa ibu jadi sering begini? Tanyanya suatu sore dengan nada cemas. Ibu Kartini hanya menghela napas panjang. Entahlah, nak, rasanya kepala ini berputar setiap kali ibu bangun dari duduk. Rasanya seperti dunia ini tiba-tiba berguncang dan ibu kehilangan pijakan. Kondisi ini membuatnya semakin enggan untuk bergerak dan beraktivitas seperti dulu. Suatu malam, Ibu Kartini bermimpi aneh. Ia melihat dirinya di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga layu, kering, dan tak bernyawa. Tiba-tiba muncul sesosok peri kecil bersayap hijau terang, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Peri itu mendekat dan berbisik dengan suara seperti lonceng yang merdu. Nenek Kartini, kebunmu sedang haus, dan dirimu juga. Air adalah kehidupan, dan gerakan adalah napas. Pesan ini begitu jelas dan menyentuh sanubari Ibu Kartini. Peri itu lalu menunjuk ke arah 5 bunga layu yang ada di depannya. Setiap bunga ini adalah langkah kecil menuju kekuatanmu kembali, katanya dengan senyum menawan. Ibu Kartini merasa ada harapan baru yang tumbuh di hatinya, seolah mimpi itu adalah petunjuk yang sangat ia butuhkan untuk kembali mendapatkan keseimbangannya. Ia ingin sekali melihat kebunnya kembali subur dan ceria, sama seperti dirinya. Keesokan harinya, Ibu Kartini terbangun dengan semangat baru yang membara. Ia teringat jelas setiap kata yang diucapkan peri dalam mimpinya. Dengan bantuan Budi, ia mulai minum air lebih banyak, seteguk demi seteguk sepanjang hari, seolah sedang menyirami kebunnya yang dahaga. Ia memahami bahwa tubuhnya membutuhkan hidrasi yang cukup untuk berfungsi optimal, layaknya tanaman yang membutuhkan air untuk hidup. Ibu Kartini juga mulai melakukan tarian bunga yang ia ciptakan sendiri. 5 gerakan sederhana yang bisa ia lakukan sambil duduk di kursinya, menirukan gerakan tangkai bunga yang meliuk-liuk tertiup angin. Pernapasan bunga mekar, menarik napas dalam-dalam seolah mencium harum bunga yang baru mekar, lalu menghembuskannya perlahan, melepaskan segala ketegangan. Kepala, kupu-kupu, menggerakkan kepala perlahan ke samping, lalu ke tengah, kemudian ke kiri, lalu ke tengah lagi. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah ke otak dan mengurangi ketegangan leher. Akar yang menjulang, mengangkat kaki perlahan dari lantai, lalu menurunkannya, seolah akarnya sedang tumbuh memanjang mencari kekuatan di dalam tanah. Tumbuh dari tanah, berdiri dan duduk perlahan dengan kontrol penuh, seperti tunas yang perlahan menjulang dari tanah menuju sinar matahari. Batang yang melentur, meregangkan lengan ke atas dan punggungnya dengan lembut, membuka diri seperti kelopak. Bunga yang merekah indah menyambut pagi. Budi juga membantu menata ulang rumah mereka agar lebih aman. Karpet yang sering membuat Ibu Kartini terpeleset digulung dan disimpan, diganti dengan alas yang tidak licin. Pegangan tangan yang kokoh dipasang di kamar mandi dan dekat tangga.
memberikan dukungan ekstra yang sangat berarti. Lampu-lampu tambahan dipasang agar tidak ada lagi sudut gelap yang bersembunyi, memastikan setiap langkah Ibu Kartini selalu terang dan aman. Minggu demi minggu berlalu, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Perlahan tapi pasti, Ibu Kartini mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Pusingnya berkurang drastis, dan ia bisa berjalan mengelilingi kebunnya lagi tanpa rasa takut akan jatuh. Senyumnya kembali mereka, bahkan lebih cerah dari sebelumnya, memancarkan kebahagiaan dan rasa syukur. Ia tahu, peri kecil dalam mimpinya itu bukanlah sekadar hayalan, melainkan kebijaksanaan tubuhnya sendiri yang mengingatkannya bahwa perubahan kecil yang konsisten bisa membawa keajaiban besar. Ia tidak hanya menyirami kebunnya, tetapi juga menyirami kembali kehidupan dan semangat dalam dirinya. Mengapa lansia sering pusing saat berdiri? Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kasus seperti Ibu Kartini ini begitu sering terjadi pada lansia? Mengapa sensasi pusing tiba-tiba menyerang saat kita mencoba berdiri setelah duduk atau berbaring? Jawabannya terletak pada sebuah kondisi medis yang umum namun sering diabaikan, yaitu hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik adalah kondisi di mana terjadi penurunan tekanan darah yang mendadak saat seseorang mengubah posisi dari duduk atau berbaring menjadi berdiri. Penurunan tekanan darah ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang tiba di otak, sehingga memicu rasa pusing, kepala ringan, bahkan pandangan buram, dan dalam kasus yang parah, bisa menyebabkan seseorang pingsan atau terjatuh. Kondisi ini tidak hanya sekadar ketidaknyamanan. Loh, Bapak dan Ibu, jatuh akibat pusing bisa berujung pada cedera serius, seperti patah tulang panggung atau cedera kepala, yang tentu saja dapat mengancam kemandirian dan kualitas hidup lansia. Bahkan, dalam beberapa kasus, komplikasi dari jatuh bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, memahami penyebabnya adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Ada beberapa faktor utama yang membuat lansia lebih rentan mengalami hipotensi ortostatik. Salah satunya adalah perubahan alami pada pembuluh darah seiring bertambahnya usia. Pembuluh darah kita menjadi kurang elastis dan tidak secepat dulu dalam merespons perubahan posisi. Akibatnya, saat kita berdiri, darah cenderung berkumpul di bagian bawah tubuh dan tidak segera kembali ke jantung dan otak. Selain itu, kondisi kesehatan kronis yang sering dialami lansia, seperti diabetes, penyakit jantung, atau masalah saraf, juga dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur tekanan darah secara efektif. Konsumsi berbagai jenis obat untuk mengelola kondisi-kondisi ini pun bisa menjadi faktor pemicu. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar lagi. Mari berbagi dan belajar bersama. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang rahasia keseimbangan ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ya, berbagi cerita dan informasi dari berbagai daerah akan sangat membantu kita semua. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bermanfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda di usia 50 tambah. Sekarang, mari kita bahas. Memahami lebih dalam masalah pusing dan jatuh. Pada lansia, video ini secara spesifik membahas masalah umum pusing dan jatuh pada lansia, yang akar utamanya seringkali adalah hipotensi ortostatik. Kondisi ini, seperti yang sudah dijelaskan, adalah penurunan tekanan darah yang tiba-tiba saat kita mengubah posisi. Meskipun seringkali dianggap sepele dan hanya rasa tidak enak biasa, dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius, mulai dari cedera berat hingga bahkan risiko kematian. Kita telah mendengar kisah Pak Hadi dan Bu Lestari yang mengalami trauma jatuh dan kemudian mengembangkan ketakutan berlebihan untuk bergerak mandiri, yang pada akhirnya membatasi aktivitas dan kebebasan mereka. Dijelaskan bahwa hipotensi ortostatik terjadi karena terhambatnya aliran darah yang cukup ke otak akibat perubahan posisi yang terlalu cepat.
tubuh tidak sempat menyesuaikan diri dengan gravitasi, sehingga darah turun ke bagian bawah tubuh dan tidak segera sampai ke otak, menyebabkan otak kekurangan oksigen sesaat. Inilah yang memicu sensasi pusing, kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, dan bahkan hilang keseimbangan. Ada beberapa faktor penyebab yang telah diidentifikasi secara medis yang sangat berkontribusi pada terjadinya hipotensi ortostatik. Pada lansia, tekanan darah rendah kronis. Bagi sebagian lansia, memiliki tekanan darah yang cenderung rendah secara terus-menerus bisa menjadi masalah. Ketika tekanan darah memang sudah rendah di awal, bahkan penurunan kecil saat berdiri pun bisa menyebabkan aliran darah ke otak tidak mencukupi. Kondisi ini seringkali bersifat genetik atau merupakan bagian dari fisiologi tubuh seseorang, namun perlu diwaspadai jika disertai gejala pusing yang mengganggu. Dehidrasi tersembunyi akibat asupan air yang tidak cukup. Dehidrasi adalah salah satu penyebab paling umum dari pusing dan seringkali tidak disadari oleh lansia. Seiring bertambahnya usia, rasa haus kita bisa berkurang, sehingga kita lupa untuk minum air yang cukup. Kurangnya cairan dalam tubuh berarti volume darah yang beredar juga berkurang, membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan tekanan darah menjadi lebih mudah turun saat perubahan posisi. Efek samping dari berbagai jenis obat. Banyak lansia mengonsumsi berbagai jenis obat untuk mengelola kondisi kesehatan mereka. Beberapa obat, seperti diuretik, obat pengencer darah, obat tekanan darah tinggi, antihipertensi, dan pil tidur atau obat penenang, memiliki efek samping yang dapat menurunkan tekanan darah atau memengaruhi regulasi tekanan darah oleh tubuh. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping obat yang Anda konsumsi. Kurangnya aktivitas fisik yang teratur, gaya hidup kurang aktif atau sedentari dapat melemahkan responsivitas pembuluh darah dan jantung. Saat kita jarang bergerak, otot-otot kaki yang seharusnya membantu memompa darah kembali ke atas menjadi kurang efektif. Pembuluh darah pun menjadi kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan gravitasi, sehingga risiko pusing saat berdiri menjadi lebih tinggi. Kebiasaan sehari-hari yang meningkatkan risiko jatuh. Selain faktor-faktor medis, video ini juga menyoroti beberapa kebiasaan umum dalam kehidupan sehari-hari yang dapat secara signifikan meningkatkan risiko pusing dan jatuh pada lansia. Berdiri terlalu cepat setelah duduk atau bangun tidur ini adalah kebiasaan yang paling sering memicu pusing. Tubuh membutuhkan waktu beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan posisi dari horizontal ke vertikal. Berdiri terlalu cepat tidak memberikan waktu bagi sistem peredaran darah untuk mengalirkan darah secara memadai ke otak, menyebabkan sensasi pusing yang mendadak. Dehidrasi kronis akibat tidak minum air yang cukup. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, banyak lansia cenderung kurang minum air karena kurangnya rasa haus atau karena menghindari bolak-balik ke kamar mandi. Kurangnya hidrasi secara terus-menerus ini membuat volume darah menjadi rendah, sehingga setiap perubahan posisi bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan. Melewatkan sarapan atau terlalu ketat menyebabkan gula darah rendah. Sarapan adalah waktu makan terpenting untuk mengisi energi setelah semalaman berpuasa. Melewatkan sarapan atau menjalani diet yang terlalu ketat tanpa asupan nutrisi yang cukup dapat menyebabkan kadar gula darah menurun drastis. Hipoglikemia atau gula darah rendah juga bisa menimbulkan gejala pusing, lemas, dan bahkan kehilangan kesadaran. Kurangnya aktivitas fisik ringan secara teratur, hidup yang kurang bergerak membuat otot-otot menjadi lemah dan respons tubuh terhadap gravitasi berkurang. Jantung dan pembuluh darah menjadi kurang terlatih untuk beradaptasi dengan perubahan posisi. Olahraga ringan yang teratur sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar dan otot-otot kuat. Ketergantungan berlebihan pada obat penenang atau pil tidur meskipun bertujuan untuk menenangkan atau membantu tidur. Beberapa obat penenang dan pil tidur dapat memiliki efek samping menurunkan tekanan darah atau menyebabkan kantuk dan kebingungan di pagi hari. Efek ini dapat meningkatkan risiko pusing dan jatuh, terutama saat bangun dari tempat tidur.
Penting untuk menggunakan obat-obatan ini sesuai anjuran dokter dan tidak berlebihan. Jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah pusing serta menjaga keseimbangan di usia 50 tambah. Video ini menyarankan beberapa strategi yang sangat efektif. Nutrisi yang baik adalah fondasi kesehatan kita. Video ini sangat menganjurkan konsumsi makanan yang dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan melancarkan sirkulasi. Misalnya, pisang dan apukat kaya akan kalium yang penting untuk fungsi jantung. Ikan kembung mengandung omega 3 yang baik untuk pembuluh darah. Bayam kaya akan zat besi yang membantu produksi sel darah merah. Dan tempe rebus adalah sumber protein nabati yang baik. Yang tak kalah penting adalah hidrasi. Minumlah air putih secara konsisten, sedikit demi sedikit, sepanjang hari, seperti menyirami tanaman Anda. Hindari konsumsi berlebihan minuman yang justru bisa memicu dehidrasi, seperti teh manis kental, kopi berlebihan, atau jamu keras yang belum terbukti keamanannya. Pastikan tubuh Anda selalu terhidrasi dengan baik. Latihan fisik tidak harus berat, kok. 5 latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah dengan bantuan kursi ini sangat efektif untuk meningkatkan sirkulasi dan memperkuat otot. Latihan pernapasan duduk tegak, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut mengembang, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ini membantu meningkatkan asupan oksigen dan menenangkan sistem saraf. Gerakan leher perlahan, duduk tegak, putar kepala perlahan ke kanan, lalu ke tengah. Kemudian ke kiri, lalu ke tengah lagi. Gerakan ini membantu melancarkan aliran darah ke otak dan mengurangi ketegangan leher. Angkat kaki saat duduk tegak. Angkat satu kaki perlahan ke depan hingga lurus. Tahan beberapa detik, lalu turunkan. Lakukan bergantian dengan kaki lainnya. Ini memperkuat otot paha dan betis, membantu memompa darah kembali ke jantung. Gerakan duduk ke berdiri perlahan, duduk di kursi. Dorong tubuh perlahan untuk berdiri. Tahan beberapa detik, lalu duduk kembali dengan perlahan. Latihan ini melatih sistem keseimbangan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan posisi. Peregangan lengan dan punggung ringan. Duduk tegak, rentangkan lengan ke samping atau ke atas. Lakukan peregangan ringan pada punggung. Gerakan ini membantu membuka dada, melancarkan pernapasan, dan mengurangi ketegangan otot. Rumah yang aman adalah kunci untuk mencegah jatuh. Video ini menyarankan beberapa penyesuaian sederhana, namun berdampak besar. Pilih kursi yang tepat. Pastikan kursi yang Anda gunakan memiliki tinggi yang sesuai, dudukan yang kokoh, dan yang terpenting, memiliki sandaran tangan. Sandaran tangan akan sangat membantu Anda saat ingin berdiri atau duduk. Pasang pegangan tangan. Pasang pegangan tangan yang kuat di area rawan jatuh seperti kamar mandi dekat kloset dan shower serta di sepanjang tangga. Ini akan memberikan dukungan ekstra dan rasa aman saat bergerak. Pencahayaan yang cukup. Pastikan seluruh area rumah, terutama kamar tidur, koridor, dan kamar mandi, memiliki pencahayaan yang cukup. Gunakan lampu yang terang namun tidak menyilaukan, terutama di malam hari. Hindari area gelap yang bisa membuat Anda tersandung. Hapus penghalang dan perbarui alas lantai. Singkirkan karpet atau permadani yang licin atau mudah bergeser. Jika tidak bisa dihilangkan, pastikan karpet tersebut memiliki alas anti-slip. Pastikan juga tidak ada kabel berserakan atau benda lain yang bisa membuat Anda tersandung. Jadi, Bapak dan Ibu, mari kita rangkum rahasia keseimbangan untuk usia 50 tambah ini. Pusing saat berdiri atau hipotensi ortostatik adalah masalah nyata yang disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari perubahan tubuh alami, kondisi kesehatan, hingga kebiasaan sehari-hari kita. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman, tapi bisa berakibat fatal. Namun, kabar baiknya adalah kita punya banyak cara untuk mengatasinya. Ingatlah kisah Ibu Kartini. Dia berhasil mendapatkan kembali kekuatan dan senyumnya bukan karena solusi ajaib, tapi karena perubahan kecil yang konsisten dalam gaya hidupnya. Mulai dari hidrasi yang cukup, nutrisi seimbang,
latihan ringan yang teratur, hingga penyesuaian sederhana di lingkungan rumah. Semua ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama. Penting untuk diingat bahwa lansia tidaklah lemah, justru Anda adalah pribadi yang tangguh, penuh pengalaman, dan memiliki semangat yang luar biasa. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, kasih sayang pada diri sendiri, dan tentu saja gaya hidup sehat yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental Anda. Jangan pernah ragu untuk mencari informasi dan melakukan perubahan positif demi kualitas hidup yang lebih baik. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasakan beberapa gejala atau memiliki kebiasaan yang kami sebutkan tadi? Jangan khawatir atau berkecil hati. Ini adalah kesempatan kita untuk mulai membuat perubahan positif. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang bisa membahayakan diri kita, seperti buru-buru berdiri, kurang minum, atau melewatkan sarapan. Ayo ajak teman-teman lansia lainnya. Bagikan video ini kepada mereka yang Anda sayangi. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung dan mengingatkan untuk hidup lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bersemangat. Karena setiap langkah, sekecil apapun, menuju kesehatan adalah sebuah kemenangan besar. Mari kita jadikan usia senja sebagai waktu untuk tetap aktif, ceria, dan penuh keseimbangan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, Bintang.